Mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita melihat dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Kita akan mulai membaca ayat yang pertama sampai ayat 14. Saya rasa sebuah cerita yang sudah biasa bagi setiap kita, bukan? Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini udah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Saudara, kira-kira kalau saya boleh bertanya, apa isi daripada hidup kalian? Apa sih isinya? Ya. Kalau saudara cuma datang gereja, pulang, datang gereja, pulang, datang gereja, pulang. Maka hidupmu isinya apa? Ya itu juga dong, ya. Hidupmu isinya datang gereja, pulang, datang gereja, pulang. Udah, ya, itu isinya. Saya waktu memikirkan ini, saya ingat ada kenalan saudara. Dia senang sekali pergi jalan-jalan, ya. Dimanapun itu tentu ya potret dong, potret. Lalu masukin sosial media, bukan? Ya. Nah, saudara, dalam setahun itu perginya, saudara, mungkin di sepanjang tahun itu, saudara, dari 365 hari barangkali, saudara, 2/3-nya itu tidak di rumah saudara, tapi di luar negeri, lebih banyak di luar negeri, ya. Nah, jadi saudara potretnya ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Australia, ada di New Zealand,
ada di Hong Kong kena gas air mata, saudara ya, buru-buru keluar lagi nggak jadi ya. Lalu ke Korea, lalu ke Swiss, lalu ke Jerman, lalu ke Roma, lalu ke Paris, lalu ke Inggris, lalu kemana kecuali Afrika, ke Nigeria belum pernah saya rasa dia ya. Nah, saudara selalu di sosial media, saudara dikasihin terus foto-foto setiap hari ada 5 foto gitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi saya bayangin ya, dia nanti kira-kira meninggalkan apa ya? Keren, saudara ya. Wah, jalan-jalan gitu terus ya, wih gitu ya. Saya dapat 10 hari aja bahagia kali ya. Nah, saudara, saudara, 250 hari kali dalam setahun terus begitu kan. Nanti kira-kira kalau dia mati itu nanti yang dia tinggalin apa, saudara? Duh, saudara kurang mikir ya. Ya, nanti kalau dia mati, saudara ya, dia akan meninggalkan kepada anak cucunya, saudara-saudara, kira-kira 10.000 giga. Ya, 10.000 gigabyte foto digital, saudara ya. 10.000 giga. Soalnya saudara kan nggak ngerti itu kalau saya bilang 10.000 tera, saudara 10 tera saudara nggak ngerti. Ya udah bilangnya 10.000 giga ya. Mau megabyte aja. Nah, hitung dah sendiri. Jadi berapa? 10 juta. Nah, 10 juta megabyte. Ya kan saudara juga nggak bisa bayangin lah, udah ya. Saudara, jadi nanti waktu meninggal itu saudara ya, terus foto di sini, foto. Anak cucu dapat hard disk saudara 10 tera seorang satu. Begitu kan ya, cuman foto semua ya. Saya tanyakan juga sih saudara ya. Saya kalau mati kira-kira apa sih ya yang saya tinggalin ya. Nah, saudara, saya dari awal sih saudara ya, pelayanan saya cuma ingin menginvestasi hidup saya ini, saudara-saudara, di dalam kehidupan anak muda. Jadi saya bimbing dia, saudara, pada waktu dia muda. Tapi kayaknya sudah tua pun tetap terbimbing sama saya, begitu ya. Dan nanti saya sudah lebih tua, pasti mereka membimbing saya, sebab nggak bisa jalan kan, ya. Nah, saudara. Jadi saya kerjaannya apa? Ya itulah saya cuman investasinya. Jadi nanti kalau saya mati kira-kira gimana? Ya anak didik saya lah beberapa pada nangis-nangis ya. Sehari habis itu udah cengengesan lagi sih ya. Nah, saudara itu kira-kira saya ya. Tapi kalau Abraham, saudara-saudara, dia mati misalnya, saudara ya. Jelas sudah mati sekarang ya. Terkenalnya apa? Dia tinggalkan apa? Nah, saudara, kalau kita lihat Abraham, saudara, ya, pada waktu dia mati, saudara-saudara, dan kisahnya hanya sekelumit, ya, hanya beberapa potong, saudara, daripada kisah dalam kehidupannya, tapi di dalam Alkitab, saudara, Abraham itu menunjukkan dirinya sebagai seorang bapak beriman, ya. Maka saudara barangkali kalau kita melihatnya dari Ibrani pasal 11 misalnya, kita mengatakan Abraham ini pahlawan iman, gitu kan. Tapi saudara, seorang penulis saudara mengatakan ya, dia bukannya pahlawan iman, dia memberikan sebuah judul saudara, Abraham itu adalah Knight of Faith. Ya, Knight of Faith. Knight itu apa saudara? Kamu dulu nggak belajar bahasa Inggris ya? Knight itu saudara adalah kesatria ya. Jadi dia tidak bilang pahlawan, dia bilang ini adalah kesatria iman. Nah, saudara, jadi itu peninggalan saudara daripada Abraham. Dia konten hidupnya apa saudara? Konten daripada kehidupannya adalah sebuah perjalanan iman. Ya, saudara jangan pikir bahwa Abraham begitu lahir, saudara, lalu kemudian dia mempunyai iman yang begitu besar. Tidak, saudara. Ya, tapi Abraham itu, saudara, berjalan dalam kehidupannya ini dia berjalan, dia memupuk imannya, saudara. Ya, dari awal barangkali sampai akhirnya. Itu merupakan a journey of faith, saudara. Merupakan sebuah perjalanan iman. Nah,
Saudara kita lihat kan ya, yang pertama Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar. Abraham, ya Tuhan. Waktu Abraham pertama kali ketemu Tuhan ya, nah, dipanggil dong, Abraham, ya Tuhan. Tahu dari mana Abraham itu adalah Tuhan? Kamu bukan Abraham sih ya, mana tahu ya. Nah, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Pokoknya dia tahu, saudara. Kita di dalam berjumpa dengan Tuhan, saudara ya. Kita itu punya conviction ya. Kita siapa nih? Nih setan bukan? Tuhan apa hantu? Tuhan apa hantu ya? Enggak begitu. Kalau kita ketemu Tuhan, di dalam diri kita itu ada testimonium Spiritus Sancti ya. Ada the testimony of the Holy Spirit memberikan sebuah conviction, saudara, ini Tuhan. Kita nggak pakai tanya lagi kalau ketemu Tuhan, ya, nggak discernment. Ini siapa ya? Ini tahu dari mana ini Tuhan? Tahu dari mana? Ini siapa? Tahu dari mana? Bagaimana bisa tahu? Ya, bagaimana justifikasi? Bagaimana validasi? Nggak ada, saudara. Ya, jadi Abraham, ya Tuhan. Keluarlah dari tempat engkau tinggal dan pergi ke negeri yang kutunjukkan. Baru kenal udah suruh pergi. Begitu kan? Bagaimana ini? Suruh pergi. Nanti kasih tanah. Di sini juga saya punya tanah. Ya, pergi jauh-jauh dapat tanah. Di sini udah ada tanah. Buat apa pergi lagi jauh-jauh? Begitu kan? Di sini keluarga banyak. Sanak saudara banyak. Lalu dia tinggalkan semua. Pergi ke negeri yang dia tidak tahu, saudara. Ya, nah, tapi saya lihat iman itu menolong Abraham untuk bertindak. Sudah perhatikan lagi ya, antara iman dan tindakan itu sejajar. Kalau kamu bilang iman tapi nggak bertindak, itu nanti saudara itu namanya bukan iman yang sesungguhnya, bukan? Ya. Nah, Abraham saudara iman keluar, oke keluar. Ya, dengan apa? Dengan iman. Tapi saudara, ini adalah tindakan yang pertama, bukan? Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia berjalan dalam kehidupannya dengan iman, ya. Tapi masih mudah, bukan? Abraham, keluar dari tanahmu, tinggalkan, ya. Nah, saudara, tinggalin nggak apa-apa, tinggalin, gitu kan? Ya. Tapi, saudara, di dalam yang pertama ini masih gampang kan? Artinya dia pergi aja. Ternyata salah. Habis itu pergi kemana-mana. Nggak ketemu tanah apa segala. Nah, apa susahnya nanti? Balik lagi aja. Sudah beres kan? Ya, tidak terlalu perlu sesuatu kan? Pokoknya keluar. Oke, saya keluar. Ya, nah dalam cobaan yang pertama sudah lihat itu pencobaan yang masih ringan kan? Keluar dari zona nyaman, comfort zone-mu kan? Ya keluar, dia sudah keluar sampai di Kanaan. Sana sini, sampai mati. Sebenarnya Abraham tidak pernah punya Kanaan. Dia cuma punya apa? Sepotong tanah yang dia beli itu, saudara. Itu buat apa, saudara? Buat kuburan daripada Sarah. Ya, gua Makpela itu satu-satunya sepotong tanah waktu dia mati itu, saudara, dia cuma punya tanah sepotong, yaitu kuburan untuk Sarah, itu yang dia beli. Ya, sisanya tidak, saudara. Ya, nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, nah ini lebih susah. Ya, Tuhan bilang, Abraham, nanti aku akan memberikan keturunan yang banyak. Coba kamu lihat bintang di langit. Lihat bintang, banyak. Ya, kalau kamu di Jakarta, lihatlah bintang di langit. Nggak ada satupun. Ya, nah saudara, ya Abraham masih nggak ada polisi kan ya. Wah kita mah saudara nasib dah, makanya hidupnya nggak panjang ya. Nah saudara, lihat ke langit, banyak bintang. Ya, lalu kemudian coba hitung 1, 2, 3. Sebenarnya yang paling bodoh itu saudara ya, kalau orang motret ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitung, udah tua-tua masih cuma bisa sampai 3.
Ya, kesian ya yang motret ya. Hitung sampai 9 ke 900 ke 1, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8. Ditimpuk loh yang di motret ya, saudara ya. Nah, saudara, lalu Abraham hitung, banyak benar. Nah, demikian banyaknya keturunanmu nanti. Begitu kan? Nah, saudara, ini lebih sulit untuk dipercayai. Karena apa? Karena absurd. Karena mulai tidak mungkin, mulai impossible, bukan? Mulai sesuatu yang absurd, saudara. Ya, tidak. Bagaimana ya? Saya udah tua. Ya, laki tua sih, tapi masih bisa kan, saudara ya. Tapi persoalannya, Sarah itu udah tua, sudah mati haid. Bagaimana satu anak aja nggak punya? Bagaimana mau katanya keturunannya banyak? Bagaimana mungkin ini? Nah, sudah lihat nggak? Mula-mula cuma Abraham keluar dari tempat tinggalmu. Keluar. Apa susahnya sih? Ya, kalau salah ya balik lagi. Sekarang dia harus mempercayai Tuhan, saudara-saudara, bahwa kamu ini nanti akan punya keturunan. Dan keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Begitu kan? Tapi satu pun gak ada. Sedangkan Sarah sudah mati haid. Bagaimana mungkin? Ini sesuatu yang absurd untuk dipercaya, saudara. Sesuatu yang sangat sulit. Sesuatu yang impossible. Sesuatu yang tidak mungkin, bukan? Tapi itulah iman menolong yang tidak mungkin untuk bisa menjadi mungkin. Nah, maka Abraham percaya. Tapi tunggu, saudara, tetap tidak ada. Maka dia melakukan interpretasi terhadap apa yang Tuhan suruh itu, saudara, janji Tuhan itu dengan pikiran daripada manusia. Nah, zaman dahulu, saudara, kamu kalau nggak punya anak, kamu kan punya budak, ya. Lalu kemudian budakmu itu kamu bisa kasih suamimu, ya. Lalu kemudian nanti itu budak punya anak, maka anak dari budak punya siapa? Anak dari budak punya siapa? Punya budak apa punya yang punya budak? Hah? Punya siapa? Aduh, kamu kalau hari Minggu benar malas mikir ya. Hah? Begini aja deh. Kamu piara ayam. Ayam tahu nggak? Ayam juga nggak tahu, celaka dah. Ya, kamu piara ayam, oke? Ayam bertelur, lalu dierami, lalu menetas. Jadi apa? Anak ayam. Oh, pinter anak kecil aja bisa. Kamu yang udah tua nggak ngerti, ya? Nah, ayam bertelur, ditetas, jadi anak ayam. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Anak ayam itu punya siapa? Punya ayam apa punya yang punya ayam? Ayo. Hah? Yang punya ayam, si induk nggak bisa bilang, anak gua tahu itu telur gua. Lu kalau mau bertelur aja lu, begitu kan? Nggak bisa dipotong dia langsung jadi Kentucky Fried Chicken, bukan? Ya, nggak bisa. Maka anak adalah anak yang punya. Maka saudara, Sarah kasih, ya ini apa? Gua punya ini budak nih, lumayan hitam nih ya hitam. Saya rasa Hagar mungkin nggak hitam ya. Putih juga, saudara, putih nih. Kena cat, saudara ya. Nah, lalu kemudian kasih si Abraham, bukan? Nah, keluar anak, saudara ya. Nah, Ismail. Oh, ini kali ini ya, anak kan punya siapa? Punya Abraham dan Sarah. Sebab ini budak, ya, bukan anaknya Hagar, anaknya Abraham dan anaknya Sarah. Saudara. Ini kali ini anaknya. Begitu kan? Nah, punya the Ismail, saudara ya. Tapi Tuhan bilang, ingetin lagi. Tolol, bukan itu. Anak lu tuh asli anak Sarah, bukan itu. Dasar tolol. Begitu kan? Nah, itulah salahnya Abraham, saudara. Sampai sekarang keturunan Ishak sama keturunan Ismail nggak bisa damai. Ya, gara-gara bapaknya tuh. Ya, nah itu nanti tetap berantem di sorga, saudara. Ya. Nah, jadi saudara lihat ya.
Ini yang kedua, ini lebih susah kan? Iman yang absurd nih. Nanti kamu akan punya anak. Tapi mandul, sudah mati haid, udah gak mungkin ya. Zaman sekarang nih dengan teknologi sekarang saudara, itu mau digimanain supaya beranak. Ya? Telurnya udah habis mau diapain? Ya, pakai telur ayam gitu kan? Gak bisa. Ini absurd, saudara. Percaya bahwa dia punya anak lewat Sarah, gak bakal bisa. Meskipun dengan teknologi pada zaman sekarang tuh tidak bisa, saudara punya anak. Ya, karena saudara tidak ada telurnya. Ya, nah saudara, tapi Abraham tetap yakin, tetap percaya, meskipun dia salah interpretasi, saudara. Dan pada akhirnya kemudian dia dapat anak, yaitu Ishak. Ya, pewujudan daripada iman dia akhirnya kemudian berwujud. Ternyata Tuhan mewujudkan janjinya, yaitu memberikan seorang anak. Keturunannya akan banyak, tapi pokoknya gue punya satu asli dari Sarah. Begitu kan? Nah, sudah. Itu sampai di situ. Ya punya anak kek, nggak punya anak ya sudah nggak apa-apa kan? Ya paling-paling banter ya sudah. Oh ternyata nggak punya anak, Tuhan bohong aja, keturunan banyak, begitu kan? Nggak ada ruginya kan? Nah saudara, tapi di dalam perjalanan Abraham yang ketiga sekarang, wah ini lebih absurd lagi. Abraham coba bangun, terus pergi ke Gunung Moria. Ya, nanti di salah satu bukit itu saya tunjukkan. Nanti di situ kamu persembahkan Ishak. Loh, ini anak boleh dikasih, ya satu-satunya, saudara. Cuma satu, enggak punya banyak, ya. Kalau punya banyak sih lumayan juga ya, ya. Ada 5 mati 1, ya cincailah masih ada 4 kan, ya. Nah, saudara, ini cuma punya satu-satunya, dapatnya juga mujizat, saudara. Sekarang Tuhan bilang, Abraham pergi ke Gunung Moria, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran buat aku. Nah, saudara lihat ya, ini pencobaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham adalah sebuah pencobaan yang betul-betul absurd, saudara. Bagaimana ini anak yang kita sayang, saudara, ya, yang satu-satunya, saudara, lalu sekarang harus dipersembahkan. Ya, bagaimana itu? Bagaimana itu? Nah, saudara lihat ya, bagaimana perjalanan iman daripada Abraham, saudara, dari awal keluar daripada Ur Kasdim, saudara, lalu kemudian sampai kepada pencobaan. Tuhan bilang, Abraham, coba persembahkanlah anakmu yang satu. Dan dijelasin, saudara, sama Tuhan ya, Abraham, persembahkanlah anakmu. Kalau kamu jadi Abraham, kamu persembahkan apa? Oh iya, lupa, kamu malas mikir ya kalau minggu ya. Nah, saudara, kalau kamu jadi Abraham pasti kamu korbanin siapa? Si Ismail dong ya. Oh ini anak saya juga bukan. Nah, kita bawa ada Ismail potong ya. Nah, saudara, tapi dijelasin sama Tuhan, Abraham pergi ya. Persembahkanlah anak yang kau kasihi. Yang mana yang kau kasihi? Ya Ismail juga saya sayang, itu aja. Enggak. Anak yang kau kasihi, Ishak. Dijelasin, lu jangan persembahkan Ismail ya. Gua gak mau yang itu. Gua mau yang mana? Gua mau yang asli. Saya maunya Ishak. Itu yang kamu persembahkan. Jelas benar. Ya, tidak bisa yang lain. Saudara, persembahkannya siapa? Yes, Ishak. Saudara, sebagai persembahan. Nah, saudara, disitulah pencobaan daripada Tuhan itu menunjukkan siapa Abraham itu, bukan? Siapa Abraham itu? Saudara, seorang filsuf, saudara ya, dia mengagumi, sangat mengagumi, dan dia merenungkan terus, saudara, peristiwa daripada Abraham mempersembahkan Ishak ini.
Ya. Lalu dia memberikan saudara 3 tahapan daripada iman. Ya. 3 stages of faith, saudara. Apa aja, saudara? Ya. Dia mengatakan yang satu, saudara, adalah tipe estetik. Ya, estetik faith. Yang kedua adalah ethical faith. Iman etis. Yang ketiga adalah religious faith. Ya, jadi 3, saudara ya. Tapi saya jamin saudara lupa. Yang pertama apa coba? Oh, kebetulan ya, ingat ya. Nah, ya oke. Tapi saya berikan saudara supaya gampang ya, kita namain aja. Yang pertama itu adalah tipe A. Kan A itu estetik kan, ya. Yang kedua itu tipe E. Kan ethical kan, ya. Yang ketiga adalah tipe R, religious kan, ya. Jadi ada 3. 1 tipe A, E, R, ya. Nah, kalau saya jelasin lagi gimana Kierkegaard melukiskan yang A begini, yang E begini, yang R begini, saudara saya rasa baru 3 menit saudara udah tidur, ya. Sebab pusing banget, bukan? Ya kita kasih yang gampang aja, ya. Nah, begini kita kasih gampang. Saudara orang Kristen, ceritanya kan, ya. Nanti baru tahu saudara Kristen apa enggak pada waktu di mana? Waktu di sorga, kamu ada apa enggak? Gitu kan? Enggak ada. Oh tuh di situ gitu ya. Pintu sorga sampai pintu neraka itu dekat. Ya, kenapa? Sebab banyak orang suka salah masuk. Ya, sudah ingat Matius 7:22 kan? 1. Wah, pendeta masuk. Saya mau masuk. Siapa namanya? Enggak ada, kata pendeta. Gila, enggak ada. Kamu enggak tahu siapa saya ya? Saya bernubuat demi namamu, melakukan mujizat namamu, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Lalu gak masuk surga bagaimana? Pada hari terakhir Tuhan Yesus bilang, hari terakhir aku berterus terang. Artinya sebelum hari akhir Tuhan Yesus gak terus terang. Dan dia juga gak tahu. Dia merasa dia Kristen banget kan? Hah? Wih, bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Pakai nama Tuhan Yesus loh. Ya. Mengadakan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Pendeta Hendra dipanggil orang sakit. Hari ini doa, besok mati. Begitu kan? Nah, akhirnya saya dipanggil khusus kalau yang gak mati-mati. Begitu kan? Ya, Pak ini udah 92 belum mau mati-mati. Bapak bisa doakan? Bisa. Itu keahlian saya. Ya, nah, saya doa besok mati biasanya ya. Nggak mati saya cabutin tuh selang. Gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, saudara mengadakan mujizat. Lalu kemudian mengusir setan demi namamu. Pendeta Hendra boro-boro mengusir setan. Setan mengusir pendeta Hendra. Begitu kan? Ya. Nah, saudara yakin benar masuk surga. Tapi Tuhan bilang, sorry. Gak kenal siapa sih ya? Nah, sono pintunya sono. Nah, jadi pintu neraka sama pintu surga dekat ya. Kamu nanti jangan salah masuk ya. Nah, kalau nggak ketemu Tuhan Yesus, kamu udah tahu di mana ya. Nah, saudara. Jadi gue lupa mau ngomong apa gara-gara itu sih ya. Nah, saudara ya. Nah, oke. Kamu Kristen, oke? Sudah Kristen. Kamu kena kanker, oke? Kanker tahu nggak? Kantong kering, ya? Nggak, ini kanker beneran, oke? Kena kanker. Sudah? Nah, kamu orang Kristen bagaimana? Nah, kita lihat imannya. Nah, ini ujian saudara untuk iman kita, ya? Kamu imannya tipenya apa? Yang A, yang E, apa yang R? Nah, kita lihatnya begini. Kalau dia kena kanker, lalu kamu lihat. Yang tipe A itu akan gimana? Wah, nangis, saudara. Ya. Kenapa saya kena kanker? Begini. Itu bukan jemaat loh, saudara. Saya ada, kenal hamba Tuhan. Ya, kena kanker. Lalu, Pak, saya sudah pelayanan Tuhan. Kenapa saya?
Saya di hati, kenapa saya? Ya lu dong brengsek begini. Begitu kan, yang kena kanker. Lalu maunya siapa? Jemaat aja, pendeta jangan. Ih, gila kan ya. Kenapa saya? Kenapa saya? Loh kok tanya kenapa saya? Ya jelas lu brengsek. Betul nggak? Ya. Nah emangnya lu pengen pindahin ke jemaat. Jemaat aja tuh, brengsek tuh. Jarang datang ke gereja. Persembahan noceng. Begitu kan? Nah, dia aja Tuhan kena kanker saya melayani Tuhan. Gitu kan? Nah itu tipe A. Nangis. Aduh, marah-marah sama Tuhan. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Pencobaan langsung menunjukkan, lu imannya apa sih? Kamu tuh tidak ada iman sebenarnya. Kamu tuh cuma apa? Kristen gunung kawi. Cuma ngarepin yang enak-enak. Ikut Tuhan tuh mesti enak. Sakit langsung sembuh. Utang langsung lunas. Ya, nggak punya anak langsung brojot 10. Begitu kan? Ya, nggak ini lalu langsung begini. Ini begini. Itu tipe A. Ya, tipe A saudara. Jadi, apa sih? Begitu imannya. Itu yang pertama. Ya, jadi kamu kalau menemui sesuatu, kamu cuman nangis, marah sama Tuhan. Ini lalu gak ke gereja, apa segala. Kamu iman tipe A. Ya. Yang berikut, tipe E, saudara. Wah sama ini. Ya. Begitu kanker, nangis. Ya. Tapi kalau tipe A itu nyalain Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Gak ke gereja lagi kali ya. Tipe E enggak, tetap ke gereja. Nangis. Terus ya, saya salah apa sih? Saya salah gak salah ya. Pokoknya kalau Tuhan udah kenain kanker ya mau apa lagi lah. Ya sudahlah. Begitu ya, dasar nasib jelek. Ini Tuhan musuhin saya. Ya sudahlah, kanker ya kanker. Tetap datang ke gereja. Tetap persembahan, kurangin ceban. Saudara ya, karena marah. Bukan kan? Ya. Tapi tetap datang, muka susah, hidup susah, sedih, dimusuhin sama Tuhan. Tuhan kok kayaknya ini sih sama saya. Nah itu tipe E. Yang tipe R bagaimana saudara? Kena kanker. Ya. Lalu kemudian tetap mirip dengan tipe E bukan? Ya, hidup ini adalah hidup di dalam dunia yang penuh dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mungkin nggak ada mungkin nggak di dalam dunia ini penyakit hilang? Nggak mungkin. Ada orang bilang, wah kita akan mencapai sebuah homo deus kan? Ya, dia karang sebuah buku saudara, buku ateis saudara ya. Homo deus artinya manusia Tuhan bukan? Nanti manusia akan mencapai kemajuan begitu rupa teknologi, begitu rupa pengobatan dengan DNA apa segala dan sebagainya akan membuat tidak ada penyakit. Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Penyakit itu will always find its way saudara ke dalam kehidupan kita, akan selalu punya jalan. Sekarang obat ini ketemu, dulu kusta setengah mati bukan? Sekarang sudah gampang. Dulu saudara apa yang kekurangan vitamin C ya? Wah kalau sakit itu udah mati begitu kan? Sekarang enggak gampang kasih vitamin C. Dulu infeksi gampang. Ketemu penisilin, antibiotik ya. Wah semua penyakit antibiotik semua. Sekarang enggak lagi saudara ya. Dan terus tetap ada penyakit baru. Ya. Nah saudara, maka orang yang tipe R dalam dunia. Ya dunia jatuh dalam dosa kok. Mesti ada penyakit, mesti ada perpisahan, mesti ada kematian, mesti ada bencana alam. Ya sudah memang dunia ini udah jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi Tuhan baik. Tuhan itu baik gak baik. Tapi saya kanker loh. Iya biar saya kanker. Tuhan itu baik. Nah yang tipe E itu nangis kalau datang ke gereja. Kenapa Bapak kanker? Ini saya pada rajin ke gereja. Tapi tetap ke gereja ya. Kalau yang A tadi nangis. Lalu kolektor jadi noceng. Gak ke gereja lagi gitu kan. Ya, yang ini masih ke gereja tapi sedih-sedih. Nah yang tipe R saudara datang ke gereja. Ya, bagaimana? Sukacita loh.
Ya dunia sudah jatuh dalam dosa, ya tentu ada penyakit. Ya kena enggak apa-apa tuh. Saya kalau mati juga enggak apa-apa. Saya ketemu Tuhan, apa so what gitu loh. Hah? Emang enggak mau ketemu Tuhan? Hah? Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Rupamu. Begitu kan? Ya. Nah saudara, itu tipe A punya. Begitu kan? Beriman. Nanti di surga enak. Nanti di surga enak. Kena kanker. Tuhan kenapa kena kanker? Goblok kan? Ya. Katanya beriman. Surga enak. Mau ke surga malah nangis-nangis gitu. Dijitak dia sama Tuhan. Ya. Nah saudara. Yang R enggak. Ya saya ketemu saudara ya. Satu orang. Sukacita. Seger ya. Dia pakai. Tapi saya agak curiga memang. Dia pakai topi. Ya pakai topi. Nah saudara. Pak, saya ini kena kanker. Iya, saya udah tebak di hati ya. Lu pakai topi pasti rambut lu rontok begitu kan, malu makanya pakai ini kan topi di gereja kan. Saya kena kanker, Pak, ya. Sukacita ceritanya. Sukacita. Saya kena kanker, Pak. Dokter bilang saya itu stadium 4B. 4B artinya beak kalau bahasa Sunda. Beak artinya habis, ya. 4B. Ya, 4A juga sama, habis juga sih, ya. 4B beak, saudara ya. Nah, saudara, tapi sukacita saya 4B, ya dokter bilang ya paling lama 6 bulan, ya cepet-cepet 3 bulan. Saya mah sukacita aja, yang namanya mati ya kita kan ketemu Tuhan ya Pak, bener nggak bener? Bener, amin, gitu kan? Nah, sukacita, so what gitu loh, mati ketemu Tuhan, sukacita. Ya, wah dia girang ya. Nah, jadi ini ibu udah berapa lama ya? Saya udah 8 tahun. Lah ibu katanya mestinya mati 6 bulan lalu. Begitu kan? 6 bulan gitu. Iya saya juga heran ya. Saya mati. Ya enggak. Ya mati ya. Asal jangan mati yang enggak kan. Ya nah, mati. 8 tahun saya ketemu. Sehat. Ceria. Ketawa. Ini tipe apa? Tipe R. Iman yang sungguh bukan? So apa? Kanker. Ya enggak apa-apa. Di dalam dunia mana mungkin kebal enggak kena penyakit. Ya kena penyakit enggak apa-apa. Emang kenapa? Kena kanker emang kenapa? Ketemu Tuhan, mati. Ketemu Tuhan. Apa susahnya? Wah, sukacita malah. Wah senang sekali, hidup senang. Ceria di gereja itu, saudara, saya sampai nggak lihat ini orang kayak orang sakit. Tapi memang saudara, ternyata waktu divonis itu 8 tahun yang lalu, cuma 6 bulan paling lama, cepet-cepetnya 3 bulan. Dia senang aja, 8 tahun berlewat. Tapi Tuhan masih pegang dia apa? Ini orang tipe R di dalam jemaat. Artinya apa? Punya iman sungguh. Imannya gak bohong-bohongan. Imannya itu betul satu keyakinan. Semua percaya itu persis. Dia yakin luar biasa. Itu tipe R. Sukacita. Sampai sekarang. Dia masih tetap. Wah rajin pelayanan apa segala cinta Tuhan luar biasa. Maka sekarang saya ikutin ibu itu. Saya suka bilangin yang kena kanker. Saya ketemu. Jelas benar satu ibu ya membuktikan apa yang dikatakan Alkitab bukan hati yang gembira adalah obat. Hari sukacita aja, so what gitu loh, nggak apa-apa kanker, nggak apa-apa, sukacita, tetap pelayanan di gereja, nggak nangis kayak apa segala, tidak, itu iman, Abraham itu mencapai iman. Saudara sehingga Kierkegaard mengatakan dia itu bukan sekedar pahlawan iman ya saudara, tapi dia adalah knight of faith, kesatria iman, kesatria dengan iman yang luar biasa. Waktu dia jalan ke Moria, waktu antara pikiran tindakan dia lakukan, dia jalan, dia bawa anaknya, dia persembahkan di sana. Tapi Tuhan bilang pada waktu dia mau bunuh, Tuhan tahan. Ya, jangan bunuh anakmu. Karena Tuhan sudah tahu. Engkau
menyatakan kepada dunia, memberikan teladan kepada dunia. Engkau adalah kesatria iman. Sebagai teladan bagi semua orang percaya. Saudara mau menjalani kehidupan. Your journey of faith. Perjalanan imanmu. Tapi terus maju. Terus maju. Terus maju. Sampai pada puncaknya. Mari kita tunduk kepala.